Halo para sahabat yang terkasih, salve. Pada kesempatan ini, saya Samuel Maanana akan membahas tentang kebebasan beragama melalui beberapa dokumen gereja dan juga bagaimana caranya kita menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita menyaksikan video selanjutnya. Para sahabat yang terkasih, agama pada hakikatnya memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kehidupan umat beriman. Mengapa demikian? Karena dengan beragama, seseorang dapat mengungkapkan imannya kepada Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu dan sumber dari segala sesuatu. Dan atas pengungkapan itulah, seseorang dapat memperoleh perlindungan, keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian batin di dalam hidupnya. Maka dari itu, untuk mengungkapkan iman seseorang kepada Tuhan, ia dapat melakukannya melalui dua hal, yaitu secara personal maupun juga secara komunal atau bersama-sama. Tetapi para sahabat yang terkasih, seringkali yang terjadi di sekitar kita masih saja adanya halangan-halangan dalam beragama. Misalnya larangan untuk beribadah, larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani di tempat umum, maupun juga kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang mengatasnamakan suatu agama tertentu. Para sahabat yang terkasih, kita lihat dokumen gereja Dignitatis Humanae pada poinnya yang pertama, yaitu martabat pribadi manusia. Manusia secitra dengan Allah dan memiliki kehendak bebas. Maka manusia memiliki kebebasan menyangkut harta nilai rohani dan pengalaman agama secara bebas. Artinya bahwa manusia pada dasarnya secitra, segambar dan serupa dengan Allah sendiri yang memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Maka manusia berhak untuk memperoleh kebebasan dalam hal menyangkut harta nilai rohani dan pengalaman agama secara bebas demi terciptanya kepenuhan rohani dalam hidupnya sendiri. Yang kedua, objek dan dasar kebebasan beragama. Dalam Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama, baik secara pribadi maupun bersama, tanpa adanya paksaan dari siapapun atau seseorang tertentu. Artinya bahwa dasar kebebasan beragama itu tidak berdasarkan pada paksaan orang lain atau seseorang tertentu, melainkan pada dirinya sendiri, baik itu secara pribadi maupun juga secara bersama. Yang ketiga ialah tanggung jawab atas kebebasan beragama, menjaga hak atas kebebasan beragama pada warga negara dan memelihara kesejahteraan umum. Artinya bahwa walaupun manusia itu memiliki hak dan kehendak bebas, tetapi manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab atas kebebasan beragama, yaitu tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain, kepentingan orang lain, demi terciptanya, terwujudnya kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama itu sendiri. Para sahabat yang terkasih, kita lihat pada dokumen gereja yang kedua, yaitu hubungan antar agama dan kepercayaan. Kita lihat pada poin yang pertama, yaitu cita-cita dialog. Tak hanya bersifat diskusi, melainkan juga mencakup hubungan yang positif dan konstruktif untuk saling mengerti dan memperkaya. Artinya bahwa dialog yang dilakukan antar umat beragama tidak hanya bersifat diskusi, yaitu hanya untuk memperoleh pengetahuan semata atau hanya untuk sekedar menambah wawasan saja, tetapi bagaimana mencakup hubungan yang positif, yang baik dan konstruktif, artinya saling membangun dan saling mengerti dan saling memperkaya antara satu dengan yang lain. Poin yang kedua ialah kerjasama. Bekerjasama dengan kaum beriman lainnya dalam membela moral, keadilan sosial dan perdamaian dengan berlandaskan pada iman masing-masing. Artinya bahwa dalam membela moral, keadilan sosial dan perdamaian tidak hanya dapat dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama, sehingga dapat terciptanya suasana keadilan sosial dan perdamaian di tengah-tengah dunia.
Poin yang ketiga ialah semangat ekumenis, melingkupi kebenaran dan kesaksian dalam suasana persaudaraan. Artinya bahwa dalam hubungan umat beragama, semangat kesatuan yang dibangun harus mencakup nilai-nilai kebenaran dan kesaksian hidup yang selalu ada dalam suasana persaudaraan itu sendiri. Kita lihat pada bagian yang terakhir, yaitu dalam kitab hukum kanonik yang tercantum dalam kanon 204. Umat Kristiani yang dibaptis mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan rajawi sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan untuk dilaksanakan di dunia. Artinya bahwa dalam menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan atau yang diwariskan oleh Yesus sendiri kepada kita, maka kita diwajibkan dan diharapkan untuk dapat mampu menjalankan tugas yang diembankan oleh Yesus sendiri kepada kita, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, yaitu bagaimana kita merayakan. Sebagai nabi, bagaimana kita mewartakan Injil kepada semua orang. Dan sebagai raja, bagaimana caranya kita memimpin di tengah-tengah dunia.